Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Amiruddin. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya yang berjudul Keamanan Sistem Jaringan. Makalah laporan praktikum mata kuliah IT Security dengan dosen Maria Ulupa Eskom. Lanjut ke kata pengantar yang disusun oleh saya sendiri M. Amiruddin. Tempat Palembang, tanggal 23 Desember 2020. Kita masuk ke daftar isi. Ada kata pengantar, daftar isi di bab 1 pendahuluan. Yang pertama keamanan jaringan, yang kedua kejahatan cybercrime, yang ketiga bentuk-bentuk cybercrime, yang keempat latar belakang masalah. Di bab 2 pembahasan, yang pertama pengertian sistem informasi, yang kedua hukum dalam penggunaan domain, yang ketiga cyber squatting. Di bab 3 ada kesimpulan, di bab 4 ada saran, yang terakhir daftar pusaka. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama keamanan jaringan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut tentang permasalahan yang terdapat di komputer, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yang akan diambil, yaitu bagaimana menyelesaikan keamanan jaringan tersebut. Yang kedua, kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime dibagi menjadi dua, yaitu cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Istilah-istilah yang tepat digunakan terhadap arahan pada pengertian kejahatan komputer, walaupun istilah-istilah tersebut belum memberikan gambaran-gambaran tepat. Meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha untuk mendefinisikan sendiri berdasarkan pemahaman. Dalam hal ini, terdapat 3 pendekatan untuk mempertahankan keamanan di cybercrime. Yang pertama adalah pendekatan teknologi, yang kedua pendekatan sosial budaya etika, dan yang ketiga pendekatan hukum untuk mengatasi keamanan. Gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan tanpa suatu pengaman jaringan akan sangat mudah dimasuki atau diakses secara dan tanpa hak. Yang ketiga, bentuk-bentuk cybercrime. Bentuk cybercrime pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 kualitatif pada umumnya, yaitu yang pertama, kejahatan di dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem informasi. Yang kedua, kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan. Yang ketiga, kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer. Yang keempat, latar belakang masalah. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem operasi. Sayang sekali, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengolah sistem informasi. Seringkali masalah keamanan berada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhir dalam hal-hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performa dari sistem, seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sudah disebut information basic society. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara tepat dan akurat menjadi sangat efisien dan bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, ataupun individual atau pribadi. Hal ini dimungkinkan dengan perkembangan pribadi bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi yang diinginkan
hanya boleh diakses oleh orang tertentu. Lanjut ke bab 2 ada pembahasan. Pengertian sistem jaringan komputer. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah memungkinkan pemakai untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan dan kebutuhan informasi yang cepat dan tepat, maka proses pengolahan data sering terjadi di tempat yang berada. Sementara itu, pembuatan laporan menghadapi kendala baru, yaitu bagaimana mengumpulkan dan sehingga pengguna jaringan komputer menjadi diperlukan pada proses terpisah. Secara tradisional, staf akan membawa pekerjaan ke komputer yang akan dilakukan proses terhadap pekerjaan tersebut, sehingga data tidak dapat terregistrasi dengan baik. Namun konsep tersebut telah berubah. Kini pemakaian dapat langsung melakukan proses melalui personal komputer di mejanya. Sementara data secara otomatis akan terregistrasi di komputer pusat, sistem yang dikenal dengan sistem keamanan jaringan. Jaringan komputer merupakan sekelompok otonom yang saling dihubungkan satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, informasi, program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Hukum dalam penggunaan domain. Pembuatan cybersquatting pada perdagangan elektronik e-commerce telah menimbulkan kerugian bagi pemilik. Berbagai macam pengaruh ini diakibatkan rawannya pelanggaran hukum terhadap bidang tersebut. Salah satunya adalah pelanggaran cybersquatting. Pelaku ini sangatlah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa hukum melindungi pengguna terhadap perilaku cybersquatting ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perilaku cybersquatting merupakan salah satu perilaku penyerobotan domain suatu website yang dimana merupakan bentuk pembajakan domain yang sudah didaftarkan dan sah secara hukum. Maka perilaku ini sangat dilarang oleh negara. Perilaku penggunaan domain website diatur oleh pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi pertama, setiap penyelenggara negara, orang bidang usaha dan untuk masyarakat berhak memiliki domain terhadap prinsip pendaftaran pertama. Yang kedua, pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada etikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Setiap orang penyelenggara negara, orang badan usaha dan masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan membatalkan nama domain tersebut. Yang ketiga, berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sebuah nama domain berdasarkan prinsip free come free server, di mana orang yang pertama yang didaftarkan nama domainnya yang hak atas nama domain tersebut. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka orang tersebut telah melanggar pasal 23 ayat 1 tahun 2008. Setelah apa yang dijelaskan di atas, maka sepantasnya orang yang melakukan pelanggaran terhadap nama domain yang mendapatkan hukum baik berupa pidana atau denda, namun tidak mendapatkan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran atas nama domain. Sehingga dalam undang-undang ini tidak terdapat sanksi terhadap pelanggaran ini. Lanjut ke cybersquatting. Cybersquatting adalah kejahatan yang dilakukan
dengan cara mendaftar nama domain perusahaan orang lain dan kemudian perusahaan mengajukan kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun penyerobotan nama domain yang mendaftarkan situs dengan pemakaian nama domain atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan. Kemudian perusahaan menawarkan situs tersebut kepada orang atau pemilik merek yang bersangkutan dengan harga yang tinggi. Mendefinisikan penyerobotan nama domain ada tindakan seorang. Biasanya nama domain yang dibeli oleh cyber squatting adalah nama domain pemilik suatu perusahaan atau nama perorangan yang cukup terkenal reputasinya, popularitasnya yang merek pedagangnya, sehingga cyber squatting atau persaingan mendahului untuk menyerobot dengan pembeli dengan modus untuk menjual sejumlah tebusan berupa uang dengan di mana biasanya jika si pemilik domain asli tidak mengidah tawarannya. Masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau dapat disebut dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada eksperimentif digunakan untuk meneliti pada konsep objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan dan data dilakukan secara regulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mendekat makna daripada generasi. Sugiono 2016. Lanjut ke bab 3, kesimpulan. Keamanan sistem informasi adalah melindungi informasi-informasi penting guna mencegah terjadinya serangan terhadap sistem tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan kerugian. Ada banyak cara pengamanan data atau informasi pada sistem keamanan. Pada umumnya, pengaman data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Keamanan sistem informasi berbasis mobile application dapat berupa pengguna kata sandi atau password atau PIN guna mendeteksi kebenaran kepemilikan akun yang berisi informasi penting bagi si pemilik akun, sehingga kebocoran data dapat dicegah. Sedangkan keamanan sistem informasi berbasis web dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa enkripsi seperti teknologi HMAC, MDS, dan Challenge Health Equation Protocol CHAP. Lanjut ke bab 4, ada saran. Yang pertama, membuat pelindungan data backup untuk mencegah terjadinya kehilangan data tersebut. Yang kedua, membuat kata sandi password untuk melindungi informasi-informasi penting. Yang ketiga, menguasai sistem keamanan jaringan sehingga web tersebut dapat kembali ke pemilik. Yang terakhir, data pusaka. Inilah referensi yang saya dapatkan untuk mencari materi laporan UAS saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.